Jadi kalau ada ondel-ondel, kalau misalkan lagi di luar nih, ke gate gitu, gue bisa masuk ke rumah orang. Mau beli onde-onde atau ondel-ondel? Iya. Panjang banget, tuh dikasih makan dari yang depan, nanti ke belakang, nanti yang belakang pupu. Via Frankenstein sih. Fobia yang gue takutin sih, nggak punya duit. Pokoknya lebay banget lah. Terus udah kayak gitu, pas buka mata ibu udah ada, badutnya nggak ada. Punya takut atau fobia dikit sama lagu Titanic. Hah? Balik lagi di podcast Kemana Keluarga bersama Sederhana. Yeay. Gue Kinan, Vini, Gue Gia. gue Ajeng, gue Rahma. Oke guys, kita ada personil yang kemarin nggak ada. Kemungkinan Sabtu ini dia bisa join gitu. Jadi ini kita tema hari ini tuh sebenarnya bingung ya. Jadi tapi karena kemarin belum lama itu Idul Adha, kayaknya kalian tuh kan ada orang yang takut sapi, ada orang yang takut ngelihat something disembelih, ada cairan merah itu. Kayaknya seru kalau kita tuh bahas fobia, apalagi ada Kakak Rahma di sini. Special guest enggak sih? Biasa aja sih, cuma kayak kita seru kalau kali ini tuh kita bahas fobia. Dan kalian tuh nggak sih ada beberapa fobia yang kayak di dunia ini tuh aneh gitu, kayak antipodebia, I don't know. Itu tuh fobia diawasin bebek. Kalian ada yang tahu nggak sih fobia-fobia aneh di sini? Iya, diawasin bebek, bebeknya ngapain? Serius. Gimana gitu loh. Kayak emang mereka tuh takut diawasin, namanya anatidaefobia. Terus kayak ada yang tahu tryphobia juga nggak? Yang Parah itu ya. Bulat-bulat, ya. Tryphobia gitu kan. Terus kayak omphalofobia. Ini menurut gue fobia paling aneh sih, karena takut akan pusar. Pusar di badan. Pusat dong, bukan. Oke, jadi ini kita bahas fobia. Kali ini seru gak sih? seru dong. Pasti sih. Mau dimulai dari siapa dulu nih cerita Ah. fobianya nih? Dari Ya. bintang tamunya sih. Paling banyak nih. Bintang tamu, fobianya Silakan. apa kakak? Ada apa nih fobianya? Gue fobianya ini sama ondel-ondel sih. Jeng ondel-ondel. Itu gimana ceritanya bisa tahu takut Takut ondel-ondel. Seinget gua dulu waktu kecil tuh ditunjuk sama ondel-ondel, sunat jarinya kan gede tuh, tunjuk. Nah terus jadi kayak parno gitu. Masih takut aja, cuman masih belum jelas juga. Jadi kalau ada ondel-ondel, kalau misalkan lagi di luar nih, ke gate gitu, gua bisa masuk ke rumah orang. Ngumpet jadinya, saking takutnya. Tapi kalau gue naik motor atau apa, gue puter balik masih bisa, kan dari jauh-jauh gitu. Berarti sampai sekarang tuh ya Mbak ya? Masih Takut ya? Pas dengar suaranya doang lu bisa Wah, kayak bisa dari jauh nih, misalnya dari rumah gue nih sampai itu orang masih Aduh, gue kedengeran. kaspil. Iya, jadi makanya kalau udah ini gue kedengeran, gue Apa? langsung kabur masuk ke dalam kan. Tapi hal yang paling lucu dari fobia lo ini tuh apa? Maksudnya dari segala kejadian lo masuk ke rumah orang atau apa gitu, apa menurut lo yang kayak aduh kok gue sampai segininya gitu? Apa ya? Kayaknya gue refleks sih, lebih ke refleks. Jadi Iya, refleks paling lucu apa? kepikiran udah panik, jadi nggak mikir lucu, jadi gue tegang gitu, jadi panik. Jadi nggak mikir ada kelucuan sih sebenarnya. Tapi setelah gue masuk ke rumah orang, lagi ngapain ke rumah orang ya? Kayak tiba-tiba gini, kadang gue pernah misalnya lagi main sama dia, gue merasa belum mendengar musik itu tuh, tiba-tiba dia udah lari duluan, gue kayak si Mbak Rama ngapain nih orang, kenapa gitu kan, gue bilang kayak nih ada apa, tiba-tiba baru baru di situ gue. Mendengar dari jarak jauh udah kedengeran dah tuh. Selain itu ada fobia lain nggak Mbak Rama?
Enggak ada, cuman itu doang tuh satu tuh. Atau misalnya sama orang tua. Fobia orang tua kurang ajar gak sih nyatanya? Fobia orang tua. Fobia orang tua. Emang jurusnya ke sana. Ya kan, fobia Inner jokes. baik ya. Iya. Nggak ada sih orang tua yang nggak baik, Iya. mereka baik semua. Semua baik sih. Yang nggak baik kan Gak ada. Gak ada. ada lagi, ada lagi nggak? Atau kejadian lucu saat lu mengalami contoh kan kayak masuk rumah orang, terus ada lagi kayak menurut lu kok gue sampai segininya sih gitu. Paling kalau gue udah kepepet gitu ya, kaki gue gemeteran. Jadi sampai rumah tuh gue masih gemeteran kakinya. Oh gitu, kamu ya. Cuman ya parahnya ya itu sih, cuma sampai sekarang kadang gue pikir iya cuman begitu doang gitu mukanya, tapi kalau secara langsung keok lagi ngerti, kayak gak berani gitu loh. Kalau foto gitu, Foto tetap. biasa. Oh biasa. Biasa. Oh video. Gambar video biasa. Kalau ondel-ondel kecil, Yang Anak ondel-ondel. Enggak, anak ondel-ondel. kayaknya enggak deh. Tetap takut juga. Boneka mampang itu. Enggak kalau itu. Oh enggak. Beda. Kalau itu juga kadang creepy banget. Iya. Palanya gini ya. Itu dia. Sih menurut gue sama ini sih, gue barongsai juga takut. Oh Serius? Tapi seru tahu kadang barongsai. Waktu itu di pasar baru kan lagi sama ibu gua lagi beli apa gitu, gue lupa. Ibu gue lagi nyari barang, gue sama mbak Ani lagi di luar kan. Itu kalau nggak salah pas lagi Imlek. Nah, Apa udah ketawa dia, kita nggak tahu dia ngetawain apa. ternyata gue langsung masuk lari ke dalam, mbak Ani nyariin, gue ngumpet di balik itu di tengah-tengah baju, kan bajunya panjang-panjang. Gue jongkok begini. Tadi mbak Ani nyariin gue. Parah sih itu. Tapi kalau dari sisi sana ada nggak cerita-cerita fobia, entah dari kalian, teman Coba. kalian, atau dari saudara kalian? aja kali ya. Ini berdua lebar-lebar. Sih, sebenarnya kalau fobia yang benar-benar takut banget gue nggak ada. Tapi mungkin lebih ketakut aja kali ya, bukan yang fobia. Kalau kayak Barama kan bener-bener takut banget gitu. Gue lebih ke takut ini apa, gelap dan ruang sempit. Oh, claustrophobia, apa sih namanya? Claustrophobic. Iya, itu deh guys. Iya, kayaknya pokoknya kalau gelap tuh gue ngerasanya kayak ketekan gitu loh badan lu, kayak iya kayak nggak bisa napas gitu. Makanya kalau tidur gue selalu nyalain lampu. Nggak bisa deh. Iya. Even lu nginep di rumah orang gitu terus kayak dimatiin lampunya. Iya, gue kan sering nginep di rumah Vini. Hotel Melati. Iya. Hotel Melati. Tiap di sana pasti gue selalu minta kayak nyalain at least TV atau lampu kecil, iya. Seenggaknya ada cahaya dikit aja deh. Enggak yang benar-benar gelap banget. Oh. Gitu. Kalau dari Ajeng, silakan. 2 hours later. Kayaknya sempet ini ya, punya takut atau fobia dikit sama lagu Titanic. Hah? Kayak horor aja tuh. Awalnya tuh pas ditayangin di salah satu stasiun TV lah, kan dia biasanya ditayanginnya malam-malam ya. Jam 12 sampai jam 10 malam ke atas deh. Nah itu udah pada tidur tuh, inget banget kita masih di rumah yang tidurnya pepes ya. Tidurnya kayak pepes barengan, mepet semuanya. Itu kayaknya udah pada tidur. Nah, sisa bagian tenggelam-tenggelamnya ada tuh di SS apa. Aduh udah itu udah kayak sempet gak bisa tidur tuh denger apa lagu Musiknya. itu. Iya. Tapi sekarang gak sih, kayak udah gak Tapi itu jatuhnya ke takut gak sih, bukan fobia? Maksudnya kayaknya gak sih, kayak ada perbedaan. Kalian tahu gak sih perbedaan antara takut sama fobia? Iya, paham. Perbedaannya sih lebih Mungkin dia kepada. kayak gue nggak yang bener-bener Iya. kayak traumatis gitu. Tapi kalau lagu di setel, lu takut kayak Enggak, nggak mau dengerin gitu. enggak. Enggak. Dulu sempat waktu awal-awal pokoknya itu ditayangin di sekolah, digoda-godain tuh. Ya kabur aja. Kayaknya hawanya agak horor gitu juga nggak sih? Iya. Tapi yang horor sekarang mah Tolong ya, tolong. Di rumah saya sudah mendengar itu Itu selalu ya. awal itu aku agak fobia itu aku langsung joget-joget.
Ada lagi, Ade. Udah sih itu aja. Lagu itu. Iya. Titanic. Iya. Horor. Horror. Siapa gue kali ya? Kalau gue fobia ketinggian. Oh. Sama mungkin beda ya, takut ya. Fobia ketinggian sih. Jadi dulu tuh sering kan orang tua gue tuh kayak outing, jalan-jalan keluar kota. Nah dulu tuh zaman-zaman kayak Flying Fox. Iya. Kan banyak banget kan. Itu emak gue tuh selalu memaksa gue untuk Mbak ikut main. Gue ada ngeliat orang kayak sama kayak Mbak Rahma mungkin kayak apa namanya? Kakinya gemeter, gak bohong gitu. Itu yang gue rasain loh. Udah di ujung sama abangnya, Bang nggak jadi bang. Gue balik lagi. Terus udah ya, emak gue bilang, kayak gitu aja kamu takut, kamu preman, masa kayak gitu aja. Nggak tahu kenapa, itu pun bisa, ya Allah nggak bisa gitu. Walaupun jaraknya yang deket, dulu kan daerah-daerah di puncak banyak tuh ya kan, deket-deket gitu. Itu tetap nggak bisa tuh. Apalagi yang kayak viral kayak bawahnya kaca. Itu gue, itu gue nggak bisa itu, beneran. Gue bener-bener kayak, bisa mungkin ya, tapi maksa. Ujungnya paling pegang doang, diem gitu. Di pinggirannya kan. Terus paling kalau teman gue kan gue bilang kayak gue takut nih ketinggian, gak tau kenapa. Sebenarnya pengen melawan tapi gak bisa bohong, dengkul. Gemeter. Gue gak bisa bohong. Nah maksudnya gue juga bukan gimana. Naik pesawat itu udah lumayan sering ya kalau gue kan. Nah itu gue duduk samping jendela. Nah temen gue tuh bilang, lah lu kan takut ketinggian, kenapa lu dipilih di deket jendela gitu, nggak di aisle yang lorong itu gitu kan. Terus gue bilang, iya walaupun berkali-kali gue naik pesawat, gue takut dan gue nggak bisa tidur, bener saking takutnya kan. Nah di samping jendela itu supaya gue bisa ngeliat keadaan sekitar aja, iya biar gue agak tenang. Oh udah agak segini ya gitu, karena ujungnya ketika naik ke atas awan kan Nggak kelihatan. udah nggak kelihatan Iya, gitu. bener. Tapi ya itu takut sama ketinggian sih yang bener-bener nggak usah bohong. Baci jumping kayak gitu-gitu kadang gue suka mes sama orang-orang kayak gitu. Luar biasa banget, gue kagak bisa. Iya. Udah pingsan lagi gue kayak. 1 juta subscriber Kalaras. Nggak, 1 juta subscriber Kalaras baci jumping. Parah sih. Jangan ya, nggak boleh. Ya. Kalau naik roller coaster lo takut juga nggak? Awal-awal takut. Gue pernah naik histeria. Ini nggak sih yang Iya. Bukan histeria yang naik atas. Ini Jatuhin. tornado. tornado histeria itu gue lu tahu temen gue yang cewek-cewek kanan kiri gue gue didudukin langsung dipakein seat belt. Ya Allah gue langsung abis turun itu histeria tuh ya, yang naik turun ya histeria Iya, ya. histeria. Nah, terus udah tuh turun-turun gue kayak Allahu Akbar, gue diem aja ya. Mau berkata kasar gitu. Terus abis itu temen gue yang cowok nggak kelar-kelar narik tangan gue naik yang itu Tornado. oh ya Itu Allah, udah nyawa gue udah kayak lepas tuh. Kayak udah pingsan banget. Tapi kalau bahas tornado tuh gue juga pernah dijebak sama teman gue sih. Jadi sebenarnya gue udah tahu itu wahana emang kayak gitu kan, emang kayak udah naik diputer-puter gitu kan, terus kayak gue disuruh dijagain tas Kak di bawah. Gue kayak daripada gue jagain tas mendingan gue naik ke atas. Padahal gue takut sama tinggi tuh, gue kayak takut, terus kayak gue masih sayang nyawa kan, terus kayak tiba-tiba kayak ya udah gue naik aja walaupun gue takut daripada gue suruh jagain tas. Itu kan pemikiran paling aneh gak sih menurut kalian? Dan kayaknya gue nggak tahu kenapa itu kan udah lama gak sih, Dufan tuh udah lama banget kan ya, udah lama banget. Itu tuh kayak nggak kenceng gitu loh si locknya, jadi kayak tiap gue naik tuh ada dek, ada kayak gitunya, ada tek, tiap diputar badan gue tuh kayak mau lepas, gue kayak gue mati. Tapi itu yang muter-muter mah histeria ya. Tornado. Tornado itu asli, itu kacau sih. Tornado kacau banget. Udah kayak agak mual kan, kayak dikocok-kocok Iya, gitu kan. emang. Enggak deh, ampun, gue langsung kayak marah-marahin temen gue deh langsung. Tapi juga kayak ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya gue kalau kalian pada ngajak ke Dufan apa, nggak ada yang mau gue naikin. Biang Lala juga teriak-teriak kan lu ya. Tapi lu masih naik kora-kora, gue enggak. Orang-orang tau gak? Itu loh yang Eh, Perahu. yang waktu kita terakhir ke Dufan. Oh kalau itu masih oke sih, masih Kalian jarak naik ininya. Nah itu favorit gue tuh. Kalau yang bangku satu tali, Tahu. Pontang Yang muter. panting. itu gue juga dijebak tuh, gue boleh lupa. Enggak serem ngeri ya. juga sih. Oh ya ampun, pas udah ini. Iya, soalnya Sebutan. apa? Sampai begitu Sampai banget kayak gitu, ya. benar-benar. Kalau mau ke Dufan jangan makan dulu ya guys. Itu kayaknya belakangan sih emang kalau kayak gitu. Paling pas puasa kali ya ke Dufannya.
rada lambung ya. Lambung naik gitu. Kalau ini kakak ini ada Fobia ada sih. Bisa dibilang fobia sih karena sama badut guys, segala macam badut, segala macam badut. Kecuali badut yang kayak cuma bukan sih. Maksudnya kayak hibur. semua badut sih kayak tapi manusia silver gitu tuh enggak. Jadi kayak kalau diceritain tuh awal kisahnya tuh dari waktu itu gue asik. Flashback. Iya, flashback gitu kan kayak aduh, sedih deh. Jadi dulu tuh lagi di Carrefour sama ibu kan, udah di Carrefour terus cuma berdua. Lorong Carrefour kan dulu lebih gede gak sih kayak daripada Carrefour sekarang, itu. Kayak tuh kayak lebih zaman dulu tuh lebih masih hype banget kan. Terus aku tuh naik di atas trolinya gitu, dinaikin lah. Terus ibu aku tuh ke lorong sebelah mau ngambil kayak ya barang lain lah gitu. Terus di ujung lorong tuh aku ngeliat ada badut. Terus aku tuh excited banget manggil kayak hai sini gitu kan, sini gitu. Terus aku kayak tapi dia larinya tuh serem banget kayak yang kayak yang film ini filmnya badut. Dia kayak gitu sumpah. Jadi aku kayak kok larinya kayak gitu gitu. Terus aku nangis tuh yang kayak ini. Pokoknya lebay banget lah. Terus udah kayak gitu pas buka mata ibu udah ada, badutnya nggak ada. Jadi kayaknya tuh karena badutnya tuh panik ngeliat aku nangis, jadi dia kayak nggak jadi nyamperin aku gitu loh. Terus kayak dari situ saya semua badut takut ya. Jadi kayak dari kecil tuh tiap ada acara ulang tahun yang ada badutnya, udah sampai depan rumah nih, ada badut, gue pulang lagi kan, gue bawa lagi kadonya itu. Sumpah gue bawa lagi. Sampai kado Satu, ya kan gue gak berani masuk. Mau ngasih sih. Itu parah sih. Ya mau tuh lo ulang tahun lagi. Kepe jauh dong, Gue gak pernah ke badut sih. Itu bener-bener sih kayak sampai saat ini, bahkan sampai saat ini tuh ngelihat badut di jalan tuh bisa yang kayak bisa kayak gitu sendiri gitu loh Kak. Kayak padahal kayak masih jauh nih, kita dia kayak kayak bukan kalau kalian kan lebih ke gemeter kaki ya, kalau gue tuh kayak lebih ke badan tuh kayak tiba-tiba ada kayak gitu loh. Apa sih? Meringkik. Geli, kayak geli. Iya kayak geli gitu loh, kayak takut aja gitu. Jadi mau sampai kapanpun kayaknya. Kalau tadi kata Mbak Rama itu badut penghibur, kalau itu enggak ya? Badut penghibur tuh apa ya? Ya manusia badut. Iron Man. Bagusan. Yang kalau di ulang tahun itu yang badut-badut semua. Bukan. Tetep aja selagi dia pakai hidung tomat. Pokoknya dari ini kalau mau dipaparin ya. Teletubbies. Iya, pokoknya gini. Teletubbies badut penghibur zaman dulu tuh yang hidung tomat, terus kayak badut mampang, apalagi even badut-badut kayak yang di Disneyland gitu tuh gue takut. Bukan, ini badut penghibur, kalian nggak tahu? Nggak tahu. Coba nanti di jeng. Ini dari tadi gue sebenarnya pengen ngejokes tapi banyak Enggak, yang di pikiran gue badut penghibur itu yang hidungnya merah yang Iya kan? Dia juga pakai itu. beda pikiran ya. Kalau istilah ada zaman now, badut penghibur itu badut di benar. nggak selalu ya sih. Iya sih. Oh gitu. Bukan yang hidungnya Beda. badut penghibur. Oke, badut penghibur. Gitu. Terus gimana lagi? Udah, berarti pengalaman dari itu semenjak itu tuh yang di mall. Iya sih, semenjak itu sih jujur. Jadi sampai sekarang tuh kayak dulu inget banget gue tuh dikerjain bapaknya dia. Bapaknya dia mah usil emang. Bapaknya dia kan om kita ya. Kita lagi di taman mini nih, kayak lagi jalan-jalan kan. Terus ada badut kayak, enggak Pade, aku takut. Tahu nggak? Dia bayar badutnya. Disewa. Dia bayar badutnya. Vin fotoin. But Itu tau nggak? Gue foto kayak, aku mau bu. Nggak ikut. Lo kan nggak pernah diajak bawa. jadi dari itu ya, dari badut, ondel-ondel. Tapi kalau ondel-ondel takut ke kebiri? Enggak. Oh, kan agak-agak nyentrik gitu kan pakaiannya kan fashion banget.
Jadi kalau mau diceritain ada sih cerita gue lagi boncengin Mbak Rahma. Kita naik motor. Biar ketawa dulu. Nih kita nunggu nih. Kita naik motor berdua kan. Dia di belakang gue nih. Gue udah kayak, ya ada ondel-ondel lagi di depan, gak ada suaranya. Dia nggak lihat nih. Mbak, lu madep kanan ya Mbak? Mbak madep kanan, jangan madep kiri ya Mbak. Kenapa? Belum gue jawab. Kenapa dia nengok duluan? Itu motor kita mau jatuh. Pilih jangan deket. Kita nggak mau deket tapi macet gitu. Itu udah stres sih gue sih kalau kayak gitu. Terus ondel-ondel pasti kan minta duit kan? Iya. Gue tuh kalau udah kayak gitu, pikiran gue tuh langsung pikiran gue takut dicolek. Kalau gue di rumah aja nih gue berpikirnya, aduh ondel-ondel masuk gak ya ke dalam gitu. iya. Makanya gue selalu nutup pintu kadang kan kalau udah ini. Assalamualaikum. Tapi gak cuma assalamualaikum, gue pikiran gue sampai masuk ke atas gitu ke kamar. Aduh, bau banget. Ngeri banget. Pikiran itu udah parah banget sih. Tapi dari kalian ada nggak sih kayak mencoba untuk Menghilangkan fobia iya, itu. Pernah gue kalau gue pernah. Tapi pas ketemu Ciut ciut lagi. lagi gitu. Sama sih, kayak Pikirannya masa sih gue harus bisa lah bisa Apa gitu ya? kan. sombong. Pas ketemu tetep aja. Sombong. Lu dari awal udah sombong, salah Mbak. Lu dari awal udah sombong. Tapi gue tuh pernah ya. Gue kan selalu cerita kayak kalau gue kenal sama siapa, temen, cewek, cowok, siapapun gitu kan. Gue tuh selalu cerita kalau, atau kadang gak cerita. Jadi kayak kalau lagi papasan sama Balut, tolong dong gue takut banget nih. Gue bilang gitu, gue selalu fobia gitu. Terus gue pernah kenal sama satu cowok, temen ya. Terus kayak pas ada badut lampu merah sama dia sengaja disamperin, itu gue bete banget sama dia. Sampai saat ini gue masih marah-marah. Karena kayak kalau digituin gimana sih Mbak, kan kayak sebagai fobia gitu loh kan, kayak kalau disengajain gitu tuh kita bakal kayak takutnya kita pingsan atau gimana kan, kita nggak tahu ya, pasti kita nyusahin orang lain. Iya makanya. Kadang ya buat orang bercanda tapi buat kita Nggak lucu, iya, ini nggak bener-bener lucu, bener-bener. nggak lucu, iya. Gue kadang juga kalau lagi beli martabak tuh, itu gue paling anti banget sebenarnya kalau nunggu lama gitu. Oh. Takut tuh tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba abangnya balik badan ya. Enggak bukan Jadi selama ini lo, Asik-asik jadi tuh, selama tahu, ini ondel-ondel, begitu. ya kan. Gue pernah sih itu kayak gitu. Beli Ngumpet di apa? samping kompor martabak. Mbak, lu segede itu. Gue udah gak peduli, yang penting gue gak lihat wujudnya dulu dah pokoknya. mau beli onde-onde atau ondel-ondel? Iya. Masuk. Kayaknya ada yang mulai diem. Aduh masih di sini kan masih. Ada fobia lagi. Gue mau fobia ini yang bener-bener fobia yang gue takutin sih. Nggak punya duit. Oh, Itu mah kita. Aku takut Gue ini, juga. takut mandi. Fobia air. Tapi ini kan kita dari tadi bahas fobia ya. Kalau bahas takut tuh ada nggak sih? Apa takut yang kayak berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kalian tuh ada nggak sih? Maksudnya takut selain takut punya duit. Takut gak punya duit ya. Takut kayaknya. Kecoa ya, takut. Maksudnya berpengaruh kayak, aduh kok jadi mempersulit hidup gue banget gitu. Kayaknya ada. Iya. Lagi apa? Gue takut setan sih. Baru kemarin. Tapi gue juga takut sih kalau kayak maksudnya. Apalagi kalau di rumah sendiri ya. Santai. kalau gue sih lebih mendingan ngeliat di ini setan sih. Sombong. Dituntut Sombong. Soalnya kalau ondel-ondel tuh kayak lebih ngeri aja nggak sih? Kita baca doa juga nggak bisa, baca doa Kamu juga aja. hilang. Lu aja. Dibacain doa Dia hilang mbak kalau kita kasih duit. Tahu lu ribet-ribet bacain doa. Kalau kakak aja nggak ada nggak? Ketakutan yang kayak, aku jadi ganggu banget gitu di hidup gue gitu. Pasti di teror Oh iya, mantan. dia kenal sama kucing ini Pak. Oh iya. Iya. Tapi udah mendingan sekarang dia. Iya. Semenjak ada si Cimeng. Bukan takut. Aku tuh lebih kayak geli gitu di kulit tuh ya, kalau nyentuh tuh kayak merinding kali
ya? Tapi kucing doang tuh, Ceng. Kucing sih. Anjing sering. Jarang kata. Biasa aja dong ngomong anjing. Kalau monyet, Takut apa ya? Kalau gue kecoa sih gue paling. Kayak ngelihat badannya dia tuh kayak ih, apalagi pas terbang. tapi emang sih kalau kerambatan kecoa tuh Kerambatan. pernah waktu itu di kaki gue, gue kaget tuh kayak mau gini-gini nggak mau lepas tau nggak? Ih, berarti gue jorok banget ya. Kenapa lu nggak geli? Lu inget kan kalau di lingkungan kita nih kalau lagi ada fogging kecoa keluar semua kan? Oh di komplek Beda kita, Iya di komplek ini kan. Beda dong komplek kita. Ntar dulu, itu tuh gue suka ngumpulin gitu kayak ih. Lebih bersabar ya di Kan mereka pada mati kan, maksudnya jadi kayak kumisnya kan panjang tuh, gue pegang kumisnya kayak ih. ini lebih ya. Jadi makan kan? Ini diem-diem digoreng sih. Terus kayak nangkepin lalat, gue Oh sering dulu banget. ya, diikat buntutnya. Itu capung gak sih Kak kalau buntut? Lalat lalat hijau. dulu, sebelum ikan. Gak inget. Itu nggak tahu. Malam dulu mainnya di sampah. Pakai benang digini. Kenapa ya Vini itu? Kalau gue tuh dulu nangkep lalat pakai plastik aja sih, Iya, Pak, gitu. Pak. Terus Dikeluarin. dipegang yang hijau tapi lalat hijau. hijau. Dipencet dikit dia ada mundul di pantatnya. Entah apa itu kan kita ikat. Jember banget, lebih parah dari gue. Aduh. Apa lagi guys? Kalau Kakak Laras, oh kecoa ya tadi ya? Tante Ama apa nih? Gak ada. Selain ondel-ondel Selain apa, ondel-ondel. takut apa gitu, makhluk hidup lainnya mungkin. Gue tahu nih arahnya. Aduh, inside jokes mulu nih. Aduh. Berkaki dulu. Bebek. Takut sih ya. Apalagi kalau ini takut mungkin takut dengar suara sendiri lagi nyanyi gitu kan. Gitu. Tapi ada gak sih kayak Lo bukannya jarum suntik juga, Vin? Oh iya gue jarum suntik, iya sih, iya ya Allah. jujur ada sih? Ini takut juga jarum suntik. Takut, tapi kalau kayak contoh kayak waktu vaksin corona tuh, itu tuh kayak vaksin pertama tuh takut banget gitu kayak karena kan udah lama nggak kena jarum gitu kan, tapi vaksin kedua ketiga tuh karena udah tahu rasanya tuh jadi kayak ya udah kayak gitu. Kalau Laras? Sama jarum tuh nggak tahu kenapa. Dulu gue pernah punya pengalaman SD. Jadi gue lupa entah ngambil darah, entah disuntik vitamin. Jadi apa ini ya? Yang di sini bukan? Virus-virus ya pokoknya Iya, kita suntik, lupa lah. suntik, Nah, suntik. waktu SD itu semua satu kelas diabsenin satu-satu kan. Suruh ngantri nih kita di depan dokternya. Terus emang dasarnya gue takut juga kan. Terus temen gue, ayo baris, buruan udah ini dokternya udah nungguin nih. Nah kebetulan dokternya itu di ruang kepala sekolah gue, jadi nggak di kelas. Jadi kita yang harus datang ke sana kan. Nah terus udah gitu, gue ke sana kan. Gue nggak ke sana. Temen gue udah ninggalin kelas semua, sepi, tinggal gue sendirian di kelas. Gue ngumpet di kolong meja, berharap kayak gue nggak ada absen nih. Nggak ada nih. Terus tiba-tiba datang guru gue. Nyebut nama gue, gue diem aja di kolong meja kan, diperiksain sama dia. Ketahuan nih gue ngumpet, kamu ngapain? Nggak, aku nggak mau disuntik, Bu. Nggak apa-apa, nggak sakit. Ayo sama ibu ditemenin. Udah mau nangis tapi lebih kepada emosi, kayak Aduh, ketahuan nih. takut gitu, kayak gitu-gitu. Dipaksa nih, iya. Ditarik lah gue. Tinggal gue doang itu sendirian. Teman-teman gue udah pada disuntik kan. Terus ya udah. Di situ terus dokternya deh, kamu nggak sakit kok, cuma digigit semut gitu kan. Terus nggak mau dok, nggak mau disuntik, pokoknya nggak mau disuntik. Nggak apa-apa ibu. Ampe kanan kiri gue dipegangin. Ampe ini tarik apa deh? Baru itu gue teriak. Nggak sakit kan? Bohong. Bohong. Takut banget
itu banget ya, Pol. waktu SD gue bisa kabur begitu sama ini dulu apa kalau cabut gigi. Oh iya iya, sih itu sih takut. jujur. Strategi emang Berbau sakit dokter sih. deh. Iya itu. Serem. Itu gue punya cerita lagi. Terkait gigi kayaknya. Gue gigi hitam. Gigi identik keluarga. Gue sama emak gue cabut gigi apa bungsu apa sih gigi yang susu ya gigi susu. Ah, kan udah tinggal itu tapi namanya anak bocah ya kayak takut ini. Dateng nih ke dokternya. Terus emak tuh nggak ke dalam. Gue lupa dia tuh ada mau ngambil apa atau mau beli bakso di luar tuh ada bakso. Dokternya dulu ada di kesini sekarang udah ganti restoran suku itu gitu kan. Nah terus udah gitu gue masuk ke area ruangan dokter aja aromanya udah Khas banget enggak, tapi kalau dokter gigi tuh ada aroma khasnya sendiri tuh. iya kayak Iya. klorin lah ya alkohol iya. campur segala macam. Makin deg-degan nih gue kan. Terus udah gitu iya duduk kenapa adik kenapa cabut gigi dok ya. Oh iya duduk aja dulu ya kumur-kumur ya. Terus dok bentar ya mau ke toilet. Kabur nih kayak Gue kabur pulang. Anjir. Nggak tahu banget. Gue pulang ke rumah. Terus emak gue masih di sono. panik lah orang nyariin. Tapi ini nakal banget sih. Gue takut banget sumpah, bener gak bisa bohong ya. Terus mau gue pulang bawa bakso. Terus gue astagfirullahaladzim. Iya udah nungguin di sana. Akhirnya ditarik lagi gue ke dokternya, kan maksudnya masih deket kan, deket dokternya. Balik lagi. Itu mah parah banget sih. Nakal banget. Untung malam lagi udah panik anak gue hilang kemana anak gue hilang gitu kan diculik atau apa. Kayaknya dokternya gitu. udah ngeh kali ya, kayak iya tadi ini dibilang ke toilet apa mau pulang. Terus mulai gue pulang aja ke rumah. Balik lagi udah tuh abis itu nangis. Abis itu udah ntar bunda beliin es krim. Udah nangis gue habis cabut. Padahal nggak sakit kan cabut gigi. Sakit. Kalau gigi susu nggak sakit. Kalau gue sakit sih. Emang iya. Enakan patahin sendiri gak sih? Iya kayak cabut Iya. gitu. Atau patah aja. Oh, soalnya lu berarti udah kering kali ya. Kalau masih agak basah kadang kan suka lidah iya, kita iya, kayak iya, gitu kan. Nah, kalau gue berapa kali kayak gitu deh. Pokoknya ada pengalaman gimana lagi takut dan fobia gitu. Kalau perdokteran tuh emang kayak insting aja nggak sih takutnya karena kayak aduh kita bakal diapain nih jadi kayak instingnya takut terus kayak emang Gue sih nggak takut sih iya udah sih, dia pasrah. emang- dia udah Oh, iya, sih best. Udah pasrah gue. Tapi ada nggak sih kayak dari film yang bikin kalian tuh takut? Apalagi ini nih masternya film aneh-aneh kan? Aneh-aneh tuh maksudnya kayak yang psikopat gitu ya, maksudnya bukan yang aneh. Karena gue ini dia jahat sih. Gue SD ditontonin Sawam. Iya, Barama tuh bener-bener ya. Dia tuh jahat banget sumpah. Kayak dia ngusir apa gimana gue nggak ngerti. Enggak sih, itu ngajarin. Tapi ada nggak film yang bikin kalian tuh fobia banget nontonnya? Gue dulu deh. Gue apa sih manusia? Human itu yang Human Centipede. Iya, Human Centipede. Itu gue gue nggak pernah nonton selesai. Gue gak selesai bener. Itu tentang apa sih? Jadi nonton manusia-manusia di daerah Disambungin gitu loh kayak mulut lo mulut sama anus lo, ya. anus gue misalnya gitu. Jadi panjang banget, nanti dikasih makan dari yang depan, nanti ke belakang, nanti yang belakang pupu. Via Frankenstein sih. Oh, yang kemarin kita nonton. Itu aneh sih. Itu sih, tapi kalian Nggak ada ada nggak? sih gue, film nggak ada deh. Oh, nggak ada. Berapa? Selama ini kan lo suka nonton film kayak gitu, tapi nggak ada ketakutan tersendiri. Lu psikopat ya, Bang? Nggak tahu. Dia kayak ini, Ipar adalah maut. Kayaknya beda itu sih ya. Kembali pada laptop. Rada jauh ya pembahasannya ya, tiba-tiba ke situ ya. Film ini kan, kita ngomongin film Oh, kalian. Shutter kalau gue. Oh, Shutter. Oh iya, waktu awal iya. Kayak di
gitu. Foto, Iya. foto. Iya. Jujur lupa. Ini kayaknya nggak tahu deh. Gak tahu Film yang lama. Thailand kan itu. Oh iya. Itu the best sih. Oh, gue kira Shutter yang terbaru, makanya kok kayak kayak nggak gitu. Lama. Kalau yang baru kurang. Baru gue belum nonton sih. Itu keren tuh. Oh, Shutter. Kayak ada di sini lo gitu kan kayak Robi. Tapi sekarang tuh kan kalau bahas fobia, takut tuh deket-deket juga nggak sih ke FOMO, fear out missing out. Kayak kalian tipe yang FOMO juga nggak sih akan kebombardiran hidup Jaksel ini? jujur gue enggak. Aku Gue juga kayak menghindari yang FOMO yang lagi rame tuh biasanya nggak mau gue datang. Lu nggak? FOMO nggak orangnya? Sama lagi, berarti kita sekeluarga kayak gitu lagi. Kayak kalau ada yang viral, tungguin ntar 3 bulan lagi juga nggak viral. mungkin Nggak terlalu tertarik sih. Iya, lebih ke males ngantri nggak sih? Kayak nggak usah lah, ntar juga bisa, gampang lah kayak gitu nggak sih? Iya. Ya udah lagi, gitu aja lagi bahasa ini. Kenapa tidak dilanjutkan Kak Mama? nggak apa-apa. Coba Lagi, Kak lagi. Ajeng. Iya nih Ajeng nih. Apa tuh? Biarin kita liatin aja terus ya. Lagi ya tawang. Oke guys, mungkin itu aja kali ya, atau ada lagi yang mau dibahas? Cukup ya, mungkin itu aja guys untuk podcast episode kali ini. Buat kalian yang mau komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa, jangan lupa 1 juta subscriber kalau harus bungee jumping. Atau kita kedepan lagi. Yeay! Ah, yang lain sih, Mbak. Gue juga ini aja ya. Jujur gue udah takut sama wahana Dufan udah setua itu. Jadi ini nggak jadi ditutup ya? Udah, tutup. Gitu aja, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Bye.